Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesra Nasta Renaldi, NPM 1841010002, kelas KPIA semester 4. Halo guys, saya sore hari ini saya akan membahas materi tentang penyebab generasi milenial kurang menghormati orang tua. Ya, di zaman sekarang ini kita banyaklah menjumpai kenapa generasi milenial ini kurang menghormati kepada orang tua. Ya karena di zaman sekarang ini serba mudah lah. Anak-anak muda jadi gampang dalam mencari hal-hal yang seharusnya belum untuk umurnya, seperti dia bisa searching di sosmed yang seharusnya itu bukan ranah di umurnya. Ya bisa jadi sih penyebab dari kelalaian dari orang tua dalam mengawasinya, dalam mendidiknya. Jadi bagaimana caranya agar anak dapat menghormati orang tua? Nah, itu suatu pertanyaan ya kan. Orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Bisa dipercaya oleh anak-anaknya dengan menepati janji dan melakukan apa yang mereka ajarkan kepada anak-anak. Seperti contohnya, kita sebelum mengasih tahu, kita juga harus membutuhkan bukti gitu kan. Kita jangan hanya cuma bisa menyuruh. Misalnya kita menyuruh anak itu untuk sholat, sedangkan kita sendiri tidak sholat, itu sama aja. Anak bakalan berpikir, orang yang nyuruh saya aja tidak sholat, kenapa saya harus mengikuti omongan dia, gitu aja. Nah terus saat mereka masih kecil, itulah masa yang subur untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma kepada mereka. Penting untuk mereka mengerti apa fungsi, peranan, dan tanggung jawab orang tua kepada anak-anak dan kepada Tuhan. Ya, maksudnya di masa anak-anak itu masih dalam pertumbuhan, kita seharusnya mengajarkan hal-hal kebaikan, bukan mencontohkan hal yang keburukan. Karena anak itu seperti mengcopy paste segala perbuatan, tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa. Makanya kalau anak-anak yang berandal atau apa, yaitu bisa jadi dia melihat orang-orang yang dewasanya itu seperti begitu. Dia mengcopy paste suatu tindakan dari orang yang lebih tuanya itu. Terus semakin besar anak, maka tingkat kebutuhan mereka kepada orang tua tentu semakin menurun kadarnya. Iya, karena anak-anak itu kalau misalnya dia makin bertumbuh dewasa, makin besar, dia maka rasa untuk butuh orang tuanya itu sudah mulai berkurang, karena dia udah punya banyak kawan, udah main ke sana sini, udah banyak kenalan lagi, dan banyak juga yang dia ikutin, seperti kawan-kawan yang umurnya lebih tua dari dia begitu. Terus apalagi kalau mereka sudah menikah, peranan kita hanya sebatas memberi nasihat, tidak bisa lagi turun tangan langsung menyelesaikan semua masalah mereka. Maksudnya ya, kalau misalnya anak itu sudah menikah, ya kita udah nggak bisa lagi, udah nggak ada hak lagi. Kalau misalnya kita mau benar-benar menyelesaikan masalah dia, yang ada malah anak itu bakalan marah, karena peranan kita ini hanya cuma bisa menasihati aja, kita nggak bisa bertindak lebih gitu. Ya kalaupun bisa, ya itu tergantung dari anaknya meminta bantuan kita atau tidak gitu. Terus membangun komunikasi yang baik dengan anak, itu kunci membina hubungan baik dengan anak. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Ya, maksudnya
kita membangun komunikasi. Jangan sampai kita miskomunikasi dengan anak. Apabila kita sampai miskomunikasi dengan anak, maka anak bakalan susah untuk diarahin. Apalagi kalau misalnya dia dari kecil belum dekat sama orang tuanya, itu kesalahan besar. Makanya ada banyak kasus-kasus seorang anak melawan kepada orang tuanya, membunuh atau segala macam yang di berita-berita itu. Nah, berdasarkan ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 23 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanhar huma wa qul lahuma qawlan kariman, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Hadis yang berbunyi yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis selanjutnya yaitu dari Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian mau ku beritahu mengenai dosa yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda, "Dosa terbesar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua, dan juga ucapan sumpah palsu." Maka di zaman sekarang ini kita wajib membangun komunikasi pada anak, ya saling pendekatan dan saling terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupin, karena semakin besar pertumbuhan sang anak kalau kita tidak mengawasinya, tidak membimbingnya, maka akan semakin sulit, karena anak bakalan bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak sikap-sikap orang yang ngebuat dia mengcopy paste suatu perilaku seseorang. Maka kalau bisa kita harus berperan penting dalam mendidik seorang anak agar anak dapat terarah sesuai syariat Islam. Apabila saya ada salah kata, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.